Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Bandar Lampung beserta wakil, yang saya takzimi Bapak Ustadz Nafal Azhari selaku penceramah pada acara hari ini, yang saya hormati para dewan guru dan staf tata usaha beserta guru-guru yang tengah berkunjung di SMA Negeri 8 Bandar Lampung ini, tak lupa pula brother and sister fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syakur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur, yakni nikmat iman, nikmat Islam, hingga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat hadir dalam acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang jika bukan karenanya tidak akan diciptakan alam semesta ini. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan juga umat-umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya di sini sebagai perwakilan dari Rohis untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Cara Menjaga Iman Pemuda Islam di Masa Kini. Hadirin rahimakumullah. Jika kita lihat permasalahan yang dihadapi oleh pemuda-pemudi Islam di masa kini, ialah tidak stabilnya iman di dalam hati, betul? Mengapa saya katakan demikian? Karena saya sendiri adalah seorang pemuda Islam dan tentu saya merasakannya juga. Oleh karena itu di sini saya akan membagikan tips untuk menjaga kestabilan iman kita. Cara yang pertama adalah menetapkan niat dengan sungguh-sungguh menjaga iman hanya karena Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menerangkan bahwasanya niat adalah suatu hal yang sangat penting sebelum kita melakukan sesuatu. Karena dengan adanya niat, iman yang sebelumnya turun insya Allah akan naik. Yang tadinya mengeluh lelah insya Allah akan hamasa. Dan yang tadinya hampir menyerah insya Allah istiqamah. Insya Allah. Hadirin yang berbahagia, cara yang kedua adalah carilah teman yang salih dan salihah, karena seorang teman dapat mempengaruhi sebuah iman. Jika kita berteman dengan orang yang salih dan salihah, maka insya Allah iman kita pun akan terjaga dengan sendirinya. Memang jika berteman itu tidak boleh memandang ras, agama, suku dan lain sebagainya, namun jika itu berkaitan dengan masalah akhirat, maka kita harus mencari teman yang mendekatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita akan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita mendapatkan teman yang seperti itu. Jika sahabat semua sudah memiliki teman seperti itu, maka pertahankanlah. Bisa jadi teman seperti itu adalah langka. Mengapa saya katakan demikian? Karena circle pertemanan di zaman ini, jika berkumpul yang dibahas tidak jauh-jauh dari riba, masalah cinta dan dunia serta isinya, betul? Alangkah indahnya jika sebuah circle pertemanan memiliki tujuan yang sama, yaitu lillahi ta'ala, fisabilillah, and anti
fil jannah. Masya Allah. Semoga kita mendapatkan teman seperti itu yang berteman di dunia dan bertangga di surga. Amin ya rabbal alamin. Brother and sister fillah, cara yang ketiga adalah dengan menetapkan Allah di hati, bukan malah si doi. Karena si doi berpotensi tinggi dalam melemahnya iman di dalam hati, betul? Sesuai dengan ceramah yang saya sampaikan sebelumnya tentang hakikat cinta sebelum halal, hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi pemuda Islam di masa kini. Karena sejatinya pemuda Islam adalah pemuda yang sibuk mengejar cinta Allah, bukan malah sibuk mengejar cinta makhluknya. Yang cemburu terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah, bukan malah cemburu terhadap orang-orang yang dekat dengan ayahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Apabila mereka berdoa kepadaku, maka hendaklah kalian memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar kalian memperoleh kebenaran. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam ayat ini menerangkan bahwasannya ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka kita harus memenuhi segala perintahnya dan beriman kepadanya. Karena jika Allah sudah mencintai hambanya, diibaratkan seperti satu langkah kita menuju Allah, maka Allah akan dua langkah menuju kita. Ketika kita berjalan menuju Allah, maka Allah pun akan berlari menuju kita. Artinya, apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan jauh lebih dekat dengan kita. Masya Allah. Semoga kita dapat menetapkan Allah di hati kita sehingga iman kita dapat terjaga dengan sendirinya. Jamaah, oh jamaah, ada syair yang berkaitan dengan pemuda Islam nih, dengerin ya guys ya. Pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah kau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat, bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu Rabbi, aku rindu padamu Nabi. Jangan bilang kau pemuda kuat, jangan mentang-mentang badan sehat. Jika dirimu tinggalkan sholat, innalillah, innalillah. Jika dirimu cinta sholawat, jika hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Rabbi, jadikan kami pemuda pencinta Nabi, kelak bersama di surga. Allahu Rabbi, jadikan kami pemuda pencinta Nabi dan juga salih-salihat. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari
dari ceramah yang saya sampaikan adalah cara menjaga kestabilan iman pemuda Islam di masa kini bisa dilakukan dengan metode nikah yuk. Bukan berarti ngajak nikah ya maksudnya. Tetapi nikah yuk yang dimaksud di sini adalah niatkan dengan sungguh-sungguh menjaga iman hanya karena Allah Ta'ala. Kawinlah dengan orang yang salih dan salihah. Yuk bisa yuk jadikan Allah arliwan di hati. Insya Allah, semoga dengan ikhtiar yang kita lakukan seperti tadi, kita dapat menjadi pemuda Islam yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke pasar malam, ke pasar malam beli mainan. Wahai pemuda-pemudi Islam, maulid ceria, mari tingkatkan iman. Takbir. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tetapi lihat isi pembicaraannya apa. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk sahabat saja, tetapi untuk diri saya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.